heboh mengutip sebuah kalimat bijak yang mengatakan, cinta adalah kekuatan terhebat di dunia yang kadang bisa mengubah segalanya, bahkan situasi yang paling sulit sekalipun. Tampaknya itulah yang kini terlihat dari sosok aktris cantik Syifa Haju, yang rela melakukan hal yang tak biasa dalam hidupnya. Demi siapa lagi, kalau bukan sang kekasih, El Rumi, yang kembali akan menghadapi tantangan terbesar dalam hidupnya dalam pertandingan ulangnya melawan Jeffrey Nicole yang akan digelar esok. Kabarnya Syifa pun bukan hanya selalu datang untuk mendampingi, tapi juga ikut terlibat langsung dalam memberikan dukungan demi satu tujuan, agar sang kekasih menang mutlak di atas ring. Lantas seperti apa El menceritakan hal-hal romantis yang dilakukan sang kekasih demi memberikan dukungan kepadanya? Bagaimana pula baik El maupun Jeffrey Nicole menceritakan berbagai persiapan matang yang telah dipersiapkannya jelang laga hidup dan mati ini? Dan lalu benarkah pula dengan dukungan besar yang telah diberikan sang kekasih membuat El semakin yakin bisa kembali menekuk Jeffrey Nicole di ring? Untuk yang kedua kalinya, pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share. Ya, seperti diceritakan sebelumnya atau jelang gelaran pertandingan tinju ulang yang kembali akan mempertemukan El Rumi dengan aktor tampan Jeffrey Nicole. Dalam laga yang kabarnya akan berlangsung keras dan menjadi momen paling ditunggu-tunggu oleh jutaan pasang mata masyarakat di tanah air itu, pertandingan ini pun disebut-sebut akan menjadi pertaruhan besar dan adu gengsi antara keduanya. Pasalnya, El Rumi yang telah dinobatkan sebagai pemenang dalam laga sebelumnya tentu tak ingin menyerahkan begitu saja sabuk kemenangan yang sudah pernah ia raih. Demikian pula Jeffrey Nicole yang kabarnya tak akan main-main. Bahkan dalam sebuah pernyataan, ia sempat menyebut bahwa gelar ini adalah simbol petarung sejati, bukan sekadar adu gengsi di depan publik. Lalu seperti ini persiapan terbaru El Rumi dan juga Jeffrey Nicole yang diungkapkannya kepada awak media jelang pertandingan mereka esok Sabtu 9 Agustus 2025 dan dipastikan akan berlangsung di Jakarta, Convention Center Senayan, Jakarta. Persiapan buat besok udah 98% ya, karena udah per hari ini udah nggak latihan lagi. Kemarin dari hari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis sudah latihan terus. Alhamdulillah latihannya cukup keras dan aku sih merasa cukup siap ya. Kan paling satu-satunya kekhawatiran itu cuma jam tandingnya aja sih, karena kebetulan dapat tanding itu jam setengah 12 malam dan kebetulan aku tuh udah terbiasa tidur jam 10, jam 11, bangun jam 7 pagi. Jadi paling tantangan terberatnya adalah jam tandingnya aja sih, dimana itu adalah jam tidurku dan aku harus full stamina di jam 11, setengah 12 malam. Itu sih paling menurutku tantangan yang terberat. Ya berharap besok bisa tidur siang aja. Semoga bisa, kalau nggak bisa ya nggak tahu lah. Makin matang dan udah selain makin matang udah dipelajari dan udah dilatihanin juga, dan mungkin Nicole juga seperti itu. Dia udah tahu gue mainnya mundur-mundur, dia mungkin udah tahu nih cara antisipasi mundur. Jadi yang gue lihat sih pertandingan besok akan lebih menarik, lebih lah daripada yang sebelumnya, karena memang kita udah punya data lawannya masing-masing. Ya, mengutip apa yang disampaikan Jeffrey Nicole sebelumnya yang sempat menyebut bahwa pemenang dalam laga ini adalah simbol dari petarung sejati. Hal ini tentu semakin menaikkan tensi pertandingan dan menjadi beban kemenangan bagi mereka. Namun, El agaknya punya sedikit keunggulan emosional. Pasalnya, jika di laga sebelumnya atau di season pertama yang berlangsung pada November 2023 lalu,
dirinya masih berstatus jomblo. Bedanya di pertandingan ini, Elle dipastikan akan mendapat dukungan penuh dari sang kekasih. Dan dalam kesempatan yang sama, ia pun tak menampik dukungan dari Shiva menjadi pendorong semangat terbesarnya. Lalu seperti inilah kira-kira pengakuan Elle Rumi menceritakan bentuk dukungan penuh dari sang kekasih jelang pertarungan panasnya esok yang akan disiarkan langsung dari sebuah platform di media sosial. Nyokap sih ngizinin selama pakai headguard sih, selama pakai headguard karena emang ya anaknya kan bukan petinju ya, anaknya kan ya influencer boxing ya. Sebenarnya lebih wise juga sih kalau pakai pakai headguard sih, bukan asal kayak nggak keren lu pakai headguard, nggak laki lu, ya nggak apa-apa lah dibilang gitu, orang kita yang lakuin dan kita kan tahu kok ini olahraga yang keras dan kita juga nggak mau ambil resiko karena menurutku nggak wise aja gitu kalau buka headguard, menurutku ya. Tapi kan kalau menurut orang lain buka headguard keren ya silakan juga menurut mereka. Intinya ya ada keluarga, ada Shiva, ada teman-teman dekat, ada sahabat-sahabat gitu. Ya ada lah tentunya pasti perempuan pasti kan punya kekhawatiran, entah ibu entah pacar, terutama ibu pasti ya, anaknya itu pasti ada kekhawatiran dan itu saya rasa normal lah bagi perempuan memiliki kekhawatiran kepada pasangannya atau anaknya, ya normal-normal aja. Makanya aku juga ya harus bermain safe juga ya supaya mereka nggak khawatir lah. Sementara itu, seperti layaknya semua pertarungan besar, setiap kemenangan pasti berbuah manis. Bukan hanya soal hadiah atau sabuk kemenangan yang diperebutkan oleh Elle Rumi. Berhembus kabar, jika Elle berhasil menang dalam pertandingan ini, ia sudah menyiapkan hadiah spesial yang bakal diberikan langsung kepada sang kekasih. Sebagai bentuk ucapan terima kasih atas dukungan besar dan setia yang telah diberikan selama masa-masa berat latihan dan persiapan. Lantas seperti ini Elle menjawab kabar tersebut. Dan soal hadiah spesial yang disebut-sebut bakal diberikannya jika keluar sebagai pemenang. Sebenarnya kalau ke luka-luka nggak terlalu masalah sih, lebih ke efek jangka panjangnya aja sih. Kalau luka kan paling ya sebulan 2 bulan hilang lah, lecet paling hilang. Tapi kan kalau tiba-tiba 10 tahun lagi Parkinson kan nggak lucu juga kan. Makanya kita juga inginnya menghindari itulah, karena ini kan juga cuma entertaining match lah, entertainment match. Di sisi lain, atau lepas dari persiapan Elle jelang pertandingan, bisa dibilang walaupun hubungan yang telah dijalani mereka baru seumur jagung, tapi Elle tampak sering menunjukkan rasa cintanya untuk sang kekasih. Seperti saat Shiva merayakan ulang tahunnya yang ke-25 tahun, 13 Juli 2025 lalu. Seperti apa perayaan manis yang dihadirkan Elle saat itu? Hello, Hotman Paris mengucapkan selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun untuk Intens. Selamat ulang tahun untuk Intens yang ke-6. Semoga bisa terus memberitakan berita-berita yang benar. Memberikan informasi yang akurat. Dan bisa memberikan kedamaian ya. Selalu semakin jaya. God bless you, semoga sukses Intens. Ya, beralih sedikit dari persiapan Elle jelang pertandingan. Momen romantis kembali menghiasi hubungan yang dijalani Elle dengan sang kekasih Shiva Haju. Bagaimana tidak, di momen spesial bagi sang kekasih yang baru saja genap merayakan usianya yang ke-25 tahun, pada pertengahan Juli 2025 lalu, tampak Elle juga ikut merayakannya dalam suasana hangat bersama sahabat-sahabatnya. Namun, yang paling mencuri perhatian tentu adalah saat kejutan manis dari Elle Rumi. Lewat video yang beredar, tampak Elle memberikan sebuah tas mewah dengan harga ratusan juta sebagai kado ulang tahun. Shiva pun tampak begitu bahagia dan tak bisa menyembunyikan senyumnya saat membuka kado spesial dari kekasih tercintanya itu.
Dan seperti inilah momen penuh cinta saat El Rumi memberikan hadiah istimewa untuk Syifa Haju yang berhasil membuat netizen ikut baper berjamaah. Setelah sukses membuat netizen baper berjamaah lantaran memberi kado spesial nan mewah untuk Syifa, sebelumnya atau saat mempersiapkan laga panasnya melawan aktor tampan Jeffrey Nicole, El juga sempat mengutarakan ketenangannya karena didampingi langsung oleh sang kekasih. Dalam sebuah wawancara, El pun mengaku bersyukur atas dukungan penuh dari kekasih. Meski sempat khawatir, Syifa mulai bisa meredam rasa cemasnya setelah melihat El begitu serius dan disiplin mempersiapkan diri untuk pertarungan tinju tersebut. Ya agaknya dengan semangat cinta dan dukungan langsung dari sang kekasih, El semakin siap menghadapi pertandingan jilid 2-nya tersebut. Tentunya pasti lebih senang aja ya ada pacar yang nemenin. Beda sih dulu. Kemarin aku tunjukin video aku dipukul pakai ban aja dia udah takut gitu kan ya. Tapi namanya juga perempuan, namanya juga khawatir, normal aja. Tapi ya dia bilang katanya yang penting kamu banyak latihan aja sih. Dia mendukung dong ya, pastinya dengan dukungan pacar pasti lebih semangat lah. Siapapun yang didukung pacarnya pasti akan juga semangat. Nicole pun juga punya dukungan yang sama kan. Ya mungkin perbedaannya kali ini, kalau yang pertama gue gak ada dukungan itu, sekarang udah punya. Jadi ya lebih semangat aja sih latihannya. Ya, seperti diceritakan sebelumnya, walaupun bisa dibilang hubungan yang telah dijalani mereka baru seumur jagung, tapi dukungan besar sudah tampak didapatkan El untuk kisah cintanya ini. Lantas seperti ini kata Maya Estianty, ibunda El dan Ahmad Dhani terkait dukungan mereka untuk hubungan anaknya dengan Syifa Haju. Hello, Hotman Paris mengucapkan selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun untuk Intens. Selamat ulang tahun untuk Intens yang ke-6. Semoga bisa terus memberitakan berita-berita yang benar. Memberikan informasi yang akurat. Dan bisa memberikan kedamaian ya. Selalu semakin jaya. God bless you, semoga sukses Intens. Berbicara soal hubungan, asmara El Rumi dan Syifa Haju memang hingga kini terus menjadi buah bibir. Di media sosial, para netizen pun menilai bahwa keduanya sangat cocok dan serasi. Terlebih saat melihat El yang tak segan-segan menunjukkan sikap bucinnya. Menariknya lagi, sebuah fakta pun dikuak oleh Maya Estianty, ibunda El Rumi, yang sempat menyebut ia adalah mak comblang. Di mana lewat calon menantunya yang lain, Tisa Biani, ia meminta Tisa untuk mengenalkan Syifa kepada El. Maya mengetahui saat itu Syifa baru saja putus, serta anaknya pun yang sedang menjomblo. Lalu seperti inilah sosok Syifa di mata Maya, dan seperti ini pula restu dan nasihat Maya untuk anak-anaknya. Dan nasihatnya untuk meninggalkan hubungan yang memang tidak sehat untuk dijalankan, atau dalam era saat ini sering disebut sebagai hubungan yang toksik. Loh iya, kalau itu kan sempat waktu itu kan saya dengar si El juga, aku dengar dari siapa itu ada si Syifa tuh lagi putus tuh. Itu Tisa tuh, kenalin dong gitu loh. Oma kok kenalin, deketin dong gitu kan. Mereka kan sebenarnya udah kenal gitu, circle-nya udah main bareng. Tuh deketin tuh, cepetan comblangin gitu. Cuman iseng gitu doang, nyelutuk gitu doang gitu. Tapi anak-anak terserah mau nikahnya siapa-siapa dulu. Siapa dulu aku nggak ngerti ya. Cuma kalau secara umur mestinya Al Ghazali duluan ya. Tapi kita nggak tahu kalau ternyata besok El Rumi, gue siap nikah besok, ya silakan. Atau dulu Jailani ternyata bilang gue siap nikah besok, ya silakan. Aku sih nggak akan tidak melarang mereka siapa dulu. Toh mereka anak laki-laki yang dilangkah-langkahin juga mereka nggak terlalu ambil pusing kok gitu. Kita ya memang orang Jawa, tapi kadang-kadang kalau masalah cowok dilangkah-langkahin, namanya juga cowok ya kan. Kecuali cewek agak-agak gimana gitu. Pernikahan itu, jodoh itu waktunya Allah, bukan waktu aku. Loh, kan aku ngomongnya bukan hanya untuk Syifa. Aku kan punya ada Tisa, ada Alisa ya kan. Jadi dan aku bilang bahwa misalnya anakku dengan siapapun, itu aku ngomong bahwa tenang aja.
Pokoknya Maya Estianty adalah mertua yang sangat enak. Loh, kalau restu sih aku merestui anak-anak dengan siapa aja, yang penting mereka bahagia. Asal mereka bahagia. Kalau mereka nggak bahagia, ya aku merestui mereka untuk berpisah gitu loh. Karena kan intinya kehidupan adalah kalau kamu tidak berbahagia dengan apa yang di sekeliling kamu, dengan hubungan yang toksik, kemudian kamu cabut aja gitu loh. Sebelum janur kuning benar-benar Anda berdiri tegak kan, jadi masih dalam usia masih bisa pilih-pilih lah gitu. Tapi kan pada saat pilih-pilih pun juga pilih jangan sembarangan, dalam arti kamu juga harus benar-benar memilih yang mana yang paling enak buat paling nyaman sama kalian. Setali tiga uang dengan Maya. Sebelumnya, ayah El Rumi, Ahmad Dhani, juga sempat memberikan respon positif akan hubungan anaknya dengan Syifa. Dhani menilai El dan Syifa sangatlah cocok. Hingga dengan nada bercanda, Dhani pun meminta El untuk segera menikahi perempuan Syifa secepatnya. Lantas dengan melihat Dhani yang telah memberikan lampu hijau untuk hubungan anaknya, lalu benarkah sosok si Iva Haju sudah memenuhi kriteria dan juga spesifikasi sebagai menantu bagi Ahmad Dhani? Udah ngerestuin ya Pak Den? Teguh, Iyalah, udah nggak perlu lama-lama udah. Netizen udah setuju kan? Iya. Pak De juga udah nanyain langsung ya. Bagus, baik anaknya. Gini. Iya, Sebagai kue ulang tanda, tahun itu ya? anak perkenalan ya. Kue ulang tahun buat Aurel baik, Aurel baik. Cocok. Informasi mana? Saya nggak tahu. berarti belum pernah bawa ke Taunya waktu viral itu di TikTok katanya. Beberapa kali, oh bagus dia respect istri lah. Kan ada perempuan yang bukan respect istri, kalau dia ada respect istri. Menurut saya pribadi ya, nggak tahu menurut yang lain. Dia cocok dinikahin. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Dan terima kasih untuk kesetiaan pemirsa atas pencapaian 3 juta subscribers di channel Intens Investigasi.